Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share dulu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke kuliah yang kelima, ya, kuliah yang kelima, di mana sebelumnya kita sudah di kuliah pertama kita mempelajari dasar dari dasar manajemen, ya. Yaitu kita sudah paham dari mana hadirnya manajemen, ya, di mana manajemen itu hadir dalam sebuah organisasi. Organisasi itu apa? Kumpulan orang-orang yang berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan. Di situ kita paham dalam organisasi, satu, isinya adalah orang, people. Yang kedua, mereka punya tujuan. Dan yang ketiga, ada sebuah pengaturan dalam upaya bersamanya tadi, ya, karena kalau definisi formalnya organisasi adalah organization is a systematic arrangement, ya, systematic arrangements. Jadi ada kata-kata systematic arrangement or people together to achieve specific goals. Organisasi adalah suatu pengaturan yang sistematis. Siapa yang diatur? Yaitu people. Supaya apa mereka diatur? Supaya together, bersama-sama, achieve, mencapai tujuan yang khusus, specific purpose, specific objektif. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat ada tiga. Yang pertama, jelas tadi people. Kedua, ada unsur yang namanya goals atau purpose atau objektif, tujuan. Dan yang ketiga, di awal definisi dikatakan systematic arrangement, systematic arrangement, ya, suatu pengaturan, pengaturan yang sistematis. Seperti apa sistematis itu? Maka adanya struktur dalam pengaturannya, ya. Sehingga kita sudah paham ada tiga komponen utama dalam organisasi, satu people, dua adalah objektif atau purpose atau goal, yang ketiga adalah struktur. Untuk apa manajemen tadi hadir? Karena manajemen hadir membantu organisasi mencapai tujuan. Tapi bukan sekedar mencapai tujuan saja, tapi mencapai tujuan dengan cara efektif dan efisien. Ya, itulah peranan manajemen dalam sebuah organisasi. Jadi manajemen tidak pernah lepas dari organisasi. Sepanjang ada organisasi, maka di sana akan hadir manajemen. Organisasi apapun. Ya. Sementara organisasi sendiri ada yang organisasi bisnis, organisasi profit, ada organisasi non-bisnis, non-profit. Ya. Sehingga panjang manusia itu berkumpul karena ada upaya untuk bersama-sama mencapai tujuan, maka di sana pasti hadir atau dibutuhkan kehadiran manajemen. Itu sebabnya ilmu manajemen ini sangat luas penerapannya. Yang belajar manajemen itu bukan sekedar orang ekonomi dengan jurusan ilmu manajemennya saja. Saya juga dulu bingung, ya. Dulu saya kuliah Fakultas Teknik, saya teknik elektro. Kok ada mata kuliah manajemen itu apalah gitu. Setelah beberapa tahun kemudian saya baru sadar bahwa engineering pun butuh manajemen. Ya. Ternyata kedokteran pun butuh manajemen. Oh, bayangkan kalau dokter mau ngobatin pasien nggak punya struktur yang baik. Ya. Jadi kalau dia punya penyakit, misalnya orang sakit, misalnya dokter harus tahu apa dulu harus disembuhkan. Makanya seringkali namanya orang yang koma, kata dokter, ya kita tunggu saja dulu
sampai dia sadar. Karena yang penting itu sadarnya dulu, bangun dulu dari komanya tadi. Kalau dia komanya dia masih belum selesai, belum bangun, ngapain ngobatin yang lainnya? Jadi ada tatanannya. Pertanian, bayangin, mana yang duluan? Mindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan yang sebenarnya, baru setelah itu disemprot dengan pestisida, atau semprot dengan pestisida baru dia dipindahkan. Mana duluan antara nyemprot pestisida sama nyemprot pupuk misalnya? Dia tetap ada prosedurnya, ya. Itulah manajemen. Oke, jadi kita sudah tahu manajemen seperti itu, ya. Kemudian ini kuliah kedua, kuliah tambahan, ya. Kita dapat contoh bagaimana manajemen pemasaran salah satunya. Kemudian kita juga sudah pelajari bahwa di dalam manajemen ada 4 proses utama, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Ya. Nah, kita sudah bahas tentang yang pertama, planning. Ya, planning. Planning adalah penetapan tujuan. Ya. Yang paling penting dalam planning itu adalah menetapkan tujuan. Apa yang jadi tujuan. Yang kedua adalah how to achieve objektif, ya. Bagaimana cara mencapai tujuan. Itulah isi planning. Planning itu menetapkan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan. Caranya. Setelah planning, organizing. Organizing secara intinya, organizing itu adalah what to be done, apa yang harus dikerjakan, dan how to be done, bagaimana cara ngerjakan. Itu organizing. Organizing cukup banyak materinya, antara lain yang pertama adalah tentang struktur organisasi. Kalau organisasi itu harus ada strukturnya, pertanyaannya seperti apa harus dibuat strukturnya. Itu yang disebut dengan organization design, perancangan. Secara definisi, perancangan organisasi adalah bagaimana seorang manajer, ya, dia disebut mendevelop struktur organisasinya. Kalau sudah ada, apa yang harus dia ubah, ya, change dari struktur. Oke, silakan dibaca kembali. Bahannya sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Oke, hari ini kita masuk ke kuliah kelima tentang kalau struktur sudah dibuat, kita tahu struktur itu secara umum, struktur tadi ya di pelajaran di sini ada 2 kelompok besar, yaitu struktur yang sederhana atau struktur yang formal. Ya. Struktur yang sederhana disebut simple structure, ya, simple organization. Sementara yang struktur yang formal terbagi 2 lagi, ada yang fungsional, ada yang divisional. Kalau memang pada satu kondisi diperlukan gabungan dari kedua itu, maka jadilah suatu struktur organisasi yang namanya matriks. Jarang matriks itu permanen. Matriks itu biasanya dibutuhkan temporer. Maka seringkali struktur matriks adalah struktur yang digunakan pada organisasi yang bersifat ad hoc. Ad hoc itu temporer. Nah, yang fix itu adalah struktur divisional atau struktur fungsional. Kalau fungsional, satu organisasi hanya ada satu fungsi, misalnya dia adalah marketing, finance, ya, production, ya, logistik, human resource. Nah, itu spesifik ya berdasarkan fungsi yang khusus. Kalau bersifat divisional, ya misalnya
Ada satu perusahaan, dia bagi, ini divisi Sumatera, divisi Kalimantan, divisi Indonesia Timur, ya, nah, divisi Jawa Timur, Jawa Tengah, misalnya. Tapi dalam satu divisi lengkap, di situ ada marketing, di situ ada human resource, di situ ada apalagi production dan sebagainya, ya, teknik. Ya. Oke, itulah bentuk rancangan organisasi ya yang kita bahas dari minggu yang lalu. Nah, secara umum yang harus kita pahami bahwa ada sebuah kesimpulan minggu lalu bahwa organisasi itu dibuat, struktur itu dibuat, semuanya mengikuti strategi. Kalau kita bicara strategi, kembali lagi ke planning. Ya. Jadi planning kan isinya adalah penetapan tujuan. Menetapkan cara mencapai tujuan. Cara itu adalah salah satunya istilahnya adalah strategi. Kita punya strategi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Ya, makanya ada planning jangka panjang, planning jangka pendek, planning jangka menengah. Planning pun ada namanya strategic planning, ada namanya tactical planning. Ya, apalagi jenis-jenis planning? Ada lagi planning yang berapa kali digunakan. Ada yang single use, ada yang standing. Ya. Ada lagi planning yang sifatnya directional saja, atau ada planning yang sifatnya spesifik. Ya, namun ya yang tadi saya katakan bahwa yang namanya organisasi, ya, struktur itu akan kita buat tidak pernah lepas dari apa yang menjadi strategi kita. Oke, sudah kelihatan apa hubungan planning dengan organizing. Ya, itu struktur organisasi dibuat follow, ya, mengikuti dari strategi yang digunakan. Jadi di situ letak keterkaitan antara antara organizing dengan planning. Sementara saat kita belajar tentang desain itu juga, kita tahu bahwa saat kita mendesain organisasi, kita punya dua hal yang perlu menjadi concern atau perhatian. Itu kita buat organisasi yang harus dapat kita kontrol, kita kendalikan. Jangan sampai membuat organisasi yang uncontrollable. Kita bikin sendiri strukturnya, tapi kita sendiri bingung cara ngurusnya. Kan repot kalau demikian. Yang kedua, alasan yang harus kita perhatikan saat membuat organisasi strukturnya adalah bagaimana cara pengambilan keputusan yang akan kita lakukan dalam organisasi nanti. Apakah sentralisasi atau desentralisasi. Jadi dua pertimbangan dalam membuat struktur organisasi, yaitu masalah controlling dan kedua masalah pengambilan keputusan. Kalau yang pengambilan keputusan cuma satu, ya, detailnya yaitu centralization atau decentralization. Sementara yang alasan pertimbangan controlling ada 5. 1, perhatikan. Yang pertama, chain of command. Rantai komandonya seperti apa. Apa itu rantai komando? Ya, itu dalam manajemen kita pastikan hanya ada satu bos untuk setiap orang. Mungkin ada orang punya bos lebih dari satu. Jadi siapa yang memerintah siapa? Itu rantai komando. Yang kedua adalah span of control, ruang lingkup kendali. Seseorang itu bisa mengendalikan bawahan, bisa memerintah bawahan, itu sampai seberapa banyak. Nah, itu namanya span of control. Ya. Tentunya diperhatikan, jangan sampai punya bawahan terlalu banyak.
Sama dengan kalau keluarga itu jangan cuma punya anak aja banyak, tapi anaknya nggak bisa terdidik, nggak bisa diawasi hari ini makan apa enggak si anak misalnya. Ya kalau cuma bisa ngasih makan untuk 2 orang ya sudah 2 aja. Jangan sampai anak berpuluh-puluh tapi nggak keurus semua. Seperti itu juga organisasi. Jangan sampai punya anak buah banyak, ya, tapi nggak keurus. Apa namanya dalam struktur organisasi perlu dipertimbangkan hal tersebut, ya. Misalnya gini, ada seorang pimpinan, dia bilang saya bisa ngurusin anak buah sampai 20 orang ya, udah silahkan. Dalam organisasinya dia sebagai bos langsung membawahi 20 orang, 400 orang sekali. Tapi kalau terlalu banyak, 400 orang itu terlalu banyak, maka barangkali dia apa jabatannya? Dia manajer misalnya. Oke, buatlah asisten manajer 4 orang. Oke, setiap asisten manajer 4 orang punya anak buah lagi yang namanya supervisor. Berapa orang misalnya supervisornya? Misalnya ada 8. Maka seorang manajer punya 5 asisten manajer, punya 8 supervisor. Sudah 5 kali 8, 40. Maka setiap supervisor ngawasin 10 orang. 400 karyawannya. Tapi kalau ternyata dia sanggup ngurusin 400 orang sekaligus, ya monggo, silahkan. Gitu. Jadi span of control adalah kemampuan seorang atasan untuk mengawasi anak buahnya. Yang ketiga adalah authority, kewenangan. Jangan sampai organisasinya luas, sangat banyak, lebar, tapi kewenangannya kecil. Maka perlu diperhatikan keseimbangan antara struktur organisasi yang dirancang dengan kewenangan yang dimiliki oleh posisi-posisi yang ada di sana. Apa saja yang melekat di jabatan tersebut. Dan yang keempat, lah authority adalah berikutnya yang keempat, Power. kekuasaan. Ya, dia punya kekuasaan apa saja untuk setiap posisi yang dibuat. Jangan buat posisi jabatan kalau ternyata nggak punya power. Atau apa gitu. Dan yang terakhir adalah responsibility, tanggung jawab. Ya, itu semua tentang organisasi. Oke. Nah, sekarang setelah organisasinya jadi strukturnya, maka langkah berikutnya dalam manajemen adalah mengisi struktur tersebut ya, dengan orang yang layak untuk mengisi jabatan tersebut. Itulah yang disebut dengan staffing. Ya. Staffing pada intinya adalah proses pengisian jabatan, proses pengisian struktur yang sudah dibuat tadi. Selain mengisi, tentunya perlu dikelola. Ya, pengelolaannya disebut human resource management, ya, human resource management. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan human resource management proses, ya, aja prosesnya. Kemudian nanti sebagai lanjutan dari itu semua, apa beda job description dengan job specification, ya. Kemudian nanti akan ada namanya recruitment dan sebagainya, ya. Satu persatu nanti di dalam materi yang ada di dalam bab 6, ya. Itu saja. Ini sudah membaca sendiri.
Baik, apa itu Human Resource Management? Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah fungsi dalam manajemen yang perhatiannya itu mengenai satu, bagaimana cara mendapatkan karyawan yang kompeten. Yang kedua, perhatiannya adalah tentang bagaimana mendidik atau melatih agar karyawan menjadi karyawan yang kompeten. Yang ketiga, fungsi daripada Human Resource Management itu adalah dia akan memotivasi karyawan untuk supaya selalu kompeten. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjaga jangan sampai kehilangan karyawan yang kompeten. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah orang SDM, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, manajemen, fungsinya adalah fokus kepada kompeten employees, pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan yang berkompeten. Ya, saya ingin menggarisbawahi kata-kata kompetennya itu. Karena yang dicari itu yang kompeten. Saya selalu mengingatkan supaya mahasiswa itu jangan sekedar asal tamat. Jangan sekedar asal lulus. Sebab kalau kamu jadi sarjana, punya ijazah sarjana, tapi tidak punya kompetensi, kalian tuh nggak lebih sekedar nambahin daftar pengangguran di Republik ini aja. Kalian harus punya kompetensi, punya kemampuan apa, di mana kalian unggul. Jangan jadi orang rata-rata. Gelar boleh sama, sarjana ilmu komputer, tapi kompetensi kalian berbeda. Itu sebab kita punya jurusan. Kalian jurusan SI itu harus bagaimana? Jangan kebalik-balik sama anak informatika. Jangan ketukar sama anak SK. Dan jangan pula kalah, kamu tuh S1. Jangan sampai nanti kalah kompetensi dengan anak diploma. Kan konyol. Masa kalian yang kuliahnya 4 tahun, kompetensi kalah dengan anak yang kuliahnya cuma 3 tahun? Jadi, karena dalam dunia nyata nanti, yang dicari itu manusia yang berkompeten, bukan sekedar gelarnya sarjana. Kecuali kamu memang niatnya nanti kerjanya di perusahaan memang punya nenek kamu. Gitu. Ya. Kalaupun ada seleksi cuma ditanya ini bin siapa gitu. Ya, anak siapa nih? Karena si neneknya mungkin punya cucu banyak gitu. Lupa dia. Tapi kalau kamu kerja di perusahaan-perusahaan umum, perusahaan negara misalnya, akan ada seleksi tes. Ya, kalau saya sendiri, saya nggak punya pengalaman seleksi kerja ya. Saya kalau ditanya, Pak, tes ngelamar kerja itu gimana? Saya nggak tahu. Kenapa? Saya dulu tidak pernah ngelamar kerja, karena saya dulu ikatan dinas. Saya dapat beasiswa dulu. Jadi saya tesnya itu waktu masih status mahasiswa. Biaya beasiswa dari Telkom,
Begitu tamat, malah saya nggak sempat wisuda di Unsri. Karena begitu saya selesai ujian sidang sarjana, minggu depannya saya sudah harus segera masuk pendidikan di Telkom. Jadi saya sudah masuk langsung proses training, nggak ngerasakan getting-nya itu waktu masih mahasiswa. Dan semenjak itu saya nggak pernah lagi melamar kerja tempat lain, ya termasuk setelah saya pensiun. Karena saya begitu saya pensiun, saya nggak ngelamar ke Unsri, tapi Unsri yang ngelamar saya. Pak, Bapak pensiun, ngajar aja Pak di Unsri. Oke, gitu. Ya. Ya, mungkin saya termasuk orang yang beruntung mengalami proses demikian, tapi secara umum, kamu harus siap untuk menghadapi tes-tes untuk diuji kompetensi kalian. Jadi sangat penting di sini yang saya perlu tekankan adalah perusahaan lewat bagian manajemen sumber daya manusianya, ya, human resource management, itu mencari orang yang kompeten. Ya, itu menjadi bagian dari fungsi manajemennya justru. Ya, jadi di sini dikatakan human resource management ada 4 fungsinya. Satu, getting, dia mencari, mendapatkan orang yang kompeten seperti apa, ada teori-teorinya, ada ilmunya, ada tugas-tugasnya, ada fungsi-fungsinya. Yang kedua, kalau sudah dapat, karyawan yang diterima akan di-training, dilatih. Tinggal trainingnya itu apakah training dalam bentuk kursus-kursus atau training-training yang informal, atau bahkan sampai disekolahkan secara formal. Saya sendiri sudah ngalamin. Saya orang elektro harus kuat, ya, tapi saya kerja di Telkom. Telkom itu perusahaan telekomunikasi, sebenarnya itu intinya adalah elektronika. Elektro arus lemah telekomunikasi itu. Bukan arus kuat. Kalau orang arus kuat itu harusnya kerjanya di PLN. Ya. Namun juga dibutuhkan, walaupun tidak banyak jumlahnya. Ya, orang elektro arus kuat. Ya, bekerja di Telkom. Memang ada bagian yang arus kuatnya. Sampai satu waktu saya dikatakan saya sudah tidak bisa naik pangkat lagi karena sudah maksimum untuk elektro arus kuat. Terus apa kata orang SDM? Harus pindah Pak, pindah bagian, ya kalau masih mau naik pangkat lagi. Terus saya bilang saya orang elektro loh, gimana saya bisa jadi orang telekomunikasi? Nggak apa-apa, carilah bidang yang paling mudah untuk dimasukin. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam bidang IT. Karena saya dianggap mampu belajar ilmu IT. Maka saya dikursus-kursuskan oleh Telkom. Di kursus ini, kursus itu, kasih materi ini, itu, segala macam, dan sebagainya. Sampai akhirnya finalnya adalah disekolahkan. Berangkat sekolah S2 ke Malaysia. S2-nya IT. Jadi, itu juga merupakan bagian dari tugasnya orang human resource management. Tapi dalam perjalanan karir saya sebagai karyawan, saya dari elektro jadi orang IT. Oke, saya belajar database, saya belajar tentang komunikasi data, dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba saya diletakkan di bagian marketing. Saya bilang, saya orang teknik loh, masa ditaruh bagian marketing? Iya, kata bos saya, kita ini perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi itu perusahaan engineering. Jadi akan lebih mudah yang jualan, kalau yang jualan itu orang engineering, orang teknik. Walaupun saya jadi orang marketing, tapi marketingnya yang dijual adalah produk hasil teknologi. Artinya saya juga sekali lagi saya dikursuskan, disekolahkan, ditrainingkan dengan ilmu-ilmu marketing. Saya sampai sekarang bisa ngajar mata kuliah manajemen ini ya karena itu. Bahkan
Setelah jadi orang marketing, pindah lagi jadi orang bisnis. Ya, ini saya habis sebentar. Ya, jadi dalam perjalanan masa kerjanya seorang karyawan, tidak selamanya orang tersebut akan selalu dalam kondisi on the top. Ada kalanya muncul kebosanan, ada kalanya muncul kegelisahan, dan sebagainya yang mempengaruhi kualitas hasil kerja. Nah, itu juga menjadi tugas dari bagian Human Resource Management untuk memotivasi karyawan agar tetap berkompetensi, agar tetap on the top kinerja. Ya. Banyak cara membuat orang tetap termotivasi. Ada kalanya memang sudah jenuh kerja. Maka solusinya apa? Ya jangan paksa kerja terus. Beri dia cuti. Maka cuti itu juga urusannya orang human resource management. Maka dalam perusahaan yang ini perusahaan yang baik, ya. Pengalaman kerja saya dulu di Telkom, Telkom itu punya cuti tahunan 12 hari. Kita boleh cuti selama 12 hari kerja. Ya, cuti 12 hari dalam setahun. Ketemu tanggal merahnya itu hari Kamis, Jumat. Jadi kalau kita ambil libur 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya memang tanggal merah misalnya, libur cuti 3 hari, tapi dapat bisa liburan seminggu. Minggu depannya, Senin depan masuk kerja sudah semangat lagi kerjanya. Itu cuti tahunan. Belum lagi nanti ada namanya, ya kalau laki-laki tidak banyak sih cutinya, cuma cuti tahunan sama cuti besar. Cuti besar itu cuti 45 hari. Itu biasanya boleh diambil 5 tahun sekali. Ya. Kalau wanita ada cuti melahirkan. Kan sebetulnya secara undang-undang, wanita itu kalau mau itu ada hak cuti haid. Tapi tidak selalu diambil orang gitu. Karena cuti haid itu biasanya akan potong gaji gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau wanita sedang menstruasi, mungkin dia lemah, mungkin dia pusing-pusing dan sebagainya, ya. Daripada kerja tidak maksimal, kan mending diliburkan aja. Mungkin ada yang punya pengalaman sampai sakit, ya biasalah macam-macam lah, sakit perut lah atau apa gitu. Kalau mau boleh cuti misalnya. Itu juga urusan nampaknya simple, sederhana, tapi mempengaruhi kontribusi kerja karyawan terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, tugasnya manajemen sumber daya manusia adalah menjaga orang yang kompeten tadi jangan hilang. Ini maksudnya menjaga. Karena bisa saja zaman sekarang, orang-orang hebat itu direbut oleh perusahaan lain. Bisa jadi. Ya. Teori ilmu manajemen sendiri mendukung demikian, bahwa perusahaan atau organisasi
itu akan menggunakan semua resources yang dimilikinya untuk memiliki keunggulan berkompetisi. Salah satu resource-nya itu adalah manusia, human resource. Jadi kemampuan suatu perusahaan atau suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan dari manusianya atau orangnya. Maka tidak heran ada perusahaan membajak pegawai dari perusahaan yang lain. Ada orang hebat kerja di perusahaan A. Perusahaan B merasa tidak bisa bersaing karena tidak punya karyawan yang sehebat si A tadi. Terus ya diiming-imingi, ayo pindah ke tempat kami, pindah ke perusahaan kami, Anda kami gaji 2 kali lipat, dan sebagainya. Mungkin saja itu terjadi. Maka menjadi bagian tugasnya Human Resource Management adalah menjaga orang-orang yang kompeten agar tetap berada dalam organisasi. Saya juga, kalau mau cerita tentang keeping ini, saya sudah lama ingin pensiun. Jadi saya pensiun tahun 2011 akhir, tapi saya sudah pernah mengajukan tahun 2007, tahun 2009. Tahun 2007 saya ngajukan, ditolak, nggak diizinkan. Itu tadi, karena dianggap kalau saya pergi, saya pensiun, maka yang menangani pekerjaan saya ada. Ya, artinya kompetensi saya masih dibutuhkan. Begitu juga tahun 2009 saya ajukan lagi pensiun, juga tidak diizinkan, malah diiming-imingi naik pangkat segala macam. Sehingga saya berpikir kalau saya ingin benar-benar pensiun, maka tugas saya adalah saya harus mendidik dulu junior saya. Itu yang saya lakukan, saya didik, ada karyawan baru, anak sarjana baru tamat, saya didik, saya berikan, saya transfer ilmu, ya, sampai saya pikir dia sudah siap, sehingga pada waktu ada peluang untuk pensiun dini lagi, saya mengajukan lagi, dan saya sertakan eviden bahwa sudah ada pengganti saya. Jadi kalau saya dilepas oleh perusahaan untuk pensiun, perusahaan tidak mengalami. Oke ya, itu definisi dan tugas Human Resource Management. Ya. Ini bisa kamu buka untuk getting itu menyeimbangkan kebutuhan dan permintaan, ya, kebutuhan dan supply. Ya. Ya, kemudian training itu making, ya, mencocokkan antara keterampilan dan talenta yang dimiliki oleh si pegawai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga, motivasi itu menciptakan lingkungan kerja yang membuat orang mau bekerja dengan kinerja yang tinggi, ya, performance. Dan yang terakhir adalah mencocokkan, ya, antara penghasilan atau gaji dan manfaat, ya, yang diperoleh oleh si karyawan supaya dia tetap mau berada dalam organisasi. Nah, secara umumnya materi bab ini membahas dari gambar ini, ya. Kamu bisa pelajari secara detail nanti kalau mau ulang lagi bahan pelajarannya, ikuti saja diagram ini, ya. Untuk diagram ini, ya, materinya ada apa saja, kamu lihat di sini, ya, ada environment, union, globalizations, work progress engineering, diversity, legislation, restructuration. Ini adalah ruang lingkupnya, ya, di mana bicara tentang human resource management, perhatikan di sini pada gambar ini, semuanya berawal dari sini. Nih, berawal dari sini. Yaitu dari identification and selection of competent employee. Saya minta kamu perhatian di sana bahwa dalam human resource management semuanya bermula dari
dia mengidentifikasi dan memilih, ya, mengenali dan memilih, seleksi. Apa yang mereka cari, apa yang mereka pilih, kompeten employee. Itulah human resource management. Titik awalnya dari sana. Ya. Terus perlahan-lahan setelah dapat pegawainya, maka pegawai yang diterima itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Itulah proses biasanya disebut dengan on-job training, OJT. Ya, diperkenalkan. Atau kalau sekarang banyak istilah, perusahaan-perusahaan menggunakan istilah manajemen trainee. Ya. Manajemen trainee. Jadi, orang baru diterima tidak langsung jadi pegawai penuh. Maka statusnya disebut manajemen trainee dulu. Ya. Mereka akan diajarkan apa saja pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Ya. Baru nanti sambil dicari dia cocoknya di mana. Kalau ternyata memang nggak cocok, nggak mampu, malah diberhentikan. Jadi mumpung belum diangkat. Karena bisa saja proses seleksinya ada yang miss. Gitu. Ya. Ada orang bisa jadi karena beruntung dia lolos tes. Tapi begitu sudah masuk kerja, tapi kerjanya masih tadi yang sebut manajemen trainee, masih diangkat pegawai sementara gitu, baru ketahuan kalau ternyata dia punya masalah-masalah misalnya. Ya nanti dia tidak dilanjutkan. Kalau PNS itu ada proses namanya CPNS, calon pegawai negeri sipil. Belum diangkat sebagai PNS. Gitu. Dan seterusnya ya, sampai proses training ya, ditingkatkan kinerjanya, diukur kinerjanya, ada performance, nanti ada urusan compensations ya, gaji ya. Benefit itu adalah mungkin dapat rumah dinas, mobil dinas ya dan sebagainya ya. Dan lain-lain ya. Masuk ke dalam perencanaan sumber daya manusia. Kan bisa jadi ada perusahaan yang downsizing. Downsizing itu adalah proses pengurangan karyawan ya, dan sebagainya. Ya, orientasi. Ini ada siklus yang berputar di sini. Ya. Jadi bab ini semuanya bicara tentang materi yang ada di slide ini sebetulnya. Inilah proses-proses yang berkaitan dengan human resource management. Ya. Ini nggak perlu saya bahas, ini tentang hukum kepegawaian, karena buku ini buku Amerika, dia pakai undang-undang Amerika ya. Intinya bahwa ada aturan yang mengelola tentang human resource management ya. Ini legal. Ini saya lewatkan aja. Undang-undang di Amerika. Oke. Dalam sebuah organisasi ya, proses seleksi dan identifikasi pegawai yang berkompeten tadi itu adalah awal dari semua langkah selanjutnya. Ya. Kelompok besarnya disebut employment planning, perencanaan ketenaga kerjaan. Employment planning. Ya. Ini adalah suatu proses di mana manajemen itu memastikan berapa jumlah yang tepat, jenis orang yang tepat, tempat penugasan yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Ya, supaya mereka itu semua mampu berkontribusi, mampu berperan, membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ya, itu disebut dengan employment planning, perencanaan ketenaga kerjaan. Jadi apa yang direncanakan? Satu, jumlah yang tepat. Dua, kind of people, jenis manusianya. Maksudnya jenis manusia itu adalah kita tuh butuh, misalnya kalau bidang ilmu, apakah butuh orang teknik, apakah orang ekonomi, atau orang apa gitu ya, orang administrasi negara misalnya. Ya.
orang komputer, misalnya. Itu kind of people. Ya. Untuk right place, tempat yang tepat, dan right time, waktu yang tepat. Ya, jadi di sini jumlah, jenis, tempat, dan waktu yang tepat. Kalau keempat-empat itu tepat, maka proses tersebut akan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Bayangin kalau rekrut orang tidak tepat, yang terjadi apa? Beban. Itu yang terjadi di negara kita ini. Tiap tahun rekrut PNS. Mau lihat aja di kantor-kantor Pemda, sampai kantor kecamatan, kantor kelurahan, berapa banyak orang nganggur. Tiap tahun penerimaan PNS banyak. Tapi kerjaan di kantor-kantor pemerintah itu nggak tambah baik. Yang adalah tiap tahun gaji yang dibayar bertambah banyak. Itu beban jadi. Kalau kamu punya perusahaan, nerima karyawan kebanyakan, sampai pada akhirnya nggak sanggup membayar gajinya, berarti ada yang salah dalam proses rekrutmen pegawai. Harusnya nambah pegawai itu membantu kita dalam mencapai tujuan, bukan jadi tambah beban. Langkah-langkah dalam planning, kita lihat ada dua. Satu, melakukan assessment terhadap kondisi sekarang, ya, current human resource-nya seperti apa. Yang kedua, melakukan assessment masa depan, kebutuhannya bagaimana, kapan dia dibutuhkan. Jadi, kondisi sekarang gimana? Kelebihan atau kekurangan? Kalau kurang berapa orang? Kurangnya untuk bagian apa? Jangan sampai ya, yang kurang nggak ditambahin, malah yang bertambah tempat yang kelebihan. Kemudian yang kedua adalah melakukan assessment tentang masa depannya. Selanjutnya seperti apa kebutuhannya. Oke, ya, assessment. Dalam melakukan assessment, yang paling penting adalah membuat yang namanya job analysis. Job analysis itu suatu proses assessment untuk menentukan apa skill atau keterampilan, apa pengetahuan, dan apa kemampuan yang dibutuhkan supaya suatu job, suatu pekerjaan dalam suatu organisasi itu bisa sukses dilaksanakan. Misal, ya, perusahaan bisnisnya jualan roti. Sekarang, yang kurang itu tenaga chef untuk bikin rotinya. Maka, job analisis itu harus membuat, kalau mau menerima karyawan, terimalah karyawan dengan keterampilan. Satu, bisa bikin roti. Dua, punya pengalaman masak roti. Tiga, punya ijazah sekolah masak-memasak misalnya. Jadi bukan persoalan bahwa sekarang butuh karyawan terima pegawai, bukan. Yang diterima itu nanti harus punya kemampuan apa. Itu namanya job analysis.
Beda dengan kalau yang dibutuhkan itu kuli angkut misalnya di pelabuhan atau di pasar. Penerimaan karyawan untuk menjadi tukang angkut. Ada salah nggak? Nggak. Yang penting kuat angkat barang, udah itu aja. Sehat jasmani, itu aja. Nah, job analisis itu terbagi dua. Ada job description, ada job specification. Bedanya apa? Job description adalah penjelasan secara tertulis apa yang harus dikerjakan oleh si pemegang jabatan tersebut. Bagaimana dia mengerjakannya dan mengapa dia harus mengerjakan itu. Jadi di sini ada satu task itu tugas, dua duty itu ada kewajibannya, dan tiga responsibility-nya atau tanggung jawabnya. Itu namanya job description. Sementara job specification adalah persyaratan atau kualifikasi orang yang mau menduduki jabatan tersebut. Itu namanya job specification. Ya. Jadi job analysis ada dua komponennya. Satu, job description. Dua, job specification. Description berisi tentang apa tugasnya, apa kewajibannya, dan apa tanggung jawabnya. Sementara specification adalah kualifikasi atau persyaratan minimum jika seseorang akan ditugaskan. Namanya job. Kemampuan, keterampilan, dan kemampuan. Berikutnya adalah setelah dibuat job analisisnya, maka tugas Human Resource Management adalah mencari orang yang cocok dengan syarat-syarat tadi. Itulah proses yang disebut recruitment and selection. Mencari orang yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan tadi. Ya. Persyaratan dibuat berdasarkan tugasnya. Recruitment, kemudian selection. Recruitment itu ya serupa tapi tak sama dengan selection. Rekrutmen itu proses untuk membuat orang tertarik mau mendaftar. Itu namanya rekrutmen. Selection, ya proses pemilihan mana yang cocok. Tapi seringkali kita confuse, seringkali dua hal ini sering tertukar-tukar, bahkan dianggap sama. Rekrutmen ya selection. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, ini cara-cara rekrutmen yang sudah sering digunakan. Ya. Ada yang dengan iklan, ada yang dengan referensi orang lain, ada yang pakai agen, dan sebagainya. Ya. Bahkan ada yang kerjasama dengan sekolah atau universitas, gitu ya. Di kita barangkali belum mampu, jadi walaupun sudah dimulai, ya, kita punya CDC, ya, CDC itu apa lupa saya, Career Development Center, kan? Ya, tapi kenyataannya masih tetap tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Kalau di
Nggak usah jauh-jauh lah, di Malaysia aja. Malaysia itu eh, perusahaan itu mereka akan hadir dalam acara ya sebut apa ya, kayak ada pameran yang berisi hasil skripsi mahasiswa. Jadi proyek tugas akhirnya mahasiswa selesai diuji, itu dibuat semacam pameran. Nah, perusahaan-perusahaan datang ke kampus, nonton acara pameran tersebut, dan langsung nanti memilih mana yang mereka berkenan untuk diambil jadi karyawan. Jadi itu contoh ya bagaimana yang namanya school placement itu penempatan dari sekolah gitu ya. Oke, masih banyak lagi yang lain bisa kamu baca saja menurut saya. Berikutnya adalah dalam Human Resource Management juga ada istilah downsizing. Downsizing ini adalah pengurangan jumlah karyawan. Tidak selalu rekrut. Jadi jangan dipikirkan bahwa perusahaan itu selalu nyari karyawan baru. Ada kondisi, ya kalau gambar ini kelihatan si perusahaannya, si bosnya mereka menunjukkan bahwa grafik pendapatan sedang menurun. Maka kita harus mengurangi karyawan. Kenapa? Yang sekarang kebanyakan bayar gaji. Maka muncullah macam-macam istilah. Ada yang PHK, ada yang dirumahkan. Ya. Bahkan termasuk salah satunya adalah pensiun dini. Ya. Jadi kalau orang normal pensiun umurnya misalnya 55, ya saya kebetulan memang saya sudah merasa cukup 18 tahun jadi karyawan, kalau selama-lama lagi saya pengen pindah ke yang lain. Saya pengen jadi dosen. Jadi salah satunya opsinya adalah orang melakukan namanya pengurangan karyawan, downsizing. Bisa dengan pemecatan, firing itu pemecatan, ya. Layoff itu dirumahkan, ya, dirumahkan. Dia tetap status karyawan tapi nggak dapat gaji biasanya. Sekarang lagi banyak seperti itu. Firing dan layoff ini gara-gara COVID ini banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Kalau kamu pergi ke mall, misalnya kamu lihat ada toko-toko yang tadi karyawannya mungkin ada 4-5 orang, sekarang karyawan cuma 2 aja misalnya. Minggu lalu saya fotokopi dan jilid laporan penelitian di depan Unsri Besar. Si ibu pemilik tempat fotokopi itu nanya, Pak, kapan masih saya masuk kuliah? Saya bilang kalau kuliahnya udah masuk gitu loh. Tapi kalau masuk ke kampusnya mungkin barangkali tahun depan, saya bilang. Ya, kata sekarang ini katanya. Gara-gara COVID ini mahasiswa kuliahnya kuliah online semua, nggak ada lagi yang fotokopi jilidnya. Berkurang. Omset saya tinggal 10%. Tinggal 10%. Jadi kalau dia itu biasanya dapat duit 1 juta sehari, kalau dia bilang 10%, sehari dia dapat 100.000. Karyawan saya kurangi, Pak. Tadinya saya punya 3 karyawan, 2 saya berhentikan, 1 sekarang tinggal kerja katanya. Bahkan saya terpaksa ikut juga jaga toko gitu. Nah, dulu dia cuma bos saja. Dia nyuruh anak buah semua, karyawan semua. Sekarang dia memberhentikan karyawannya 2 orang dari 3 jadi tinggal 1, terus dianya ikut kerja. Itu namanya downsizing. Kalau yang firing artinya betul-betul diberhentikan, dipecat,
layoff itu diistirahatkan di rumah kan, atau dipindahkan dan macam-macam, atau ada yang reduce work week, ya. Eh, di Jakarta sudah banyak perusahaan yang nggak setiap hari masuk, gantian masuknya. Kalau biasanya hari kerja Senin sampai Jumat 5 hari, sekarang selang-selai. Jadi ada yang seminggu 3 kali, ada seminggu 2 kali gitu. Tukeran, nanti minggu depan tukeran harinya gitu, supaya ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Kenapa? Karena bisnis mereka berkurang sekarang gara-gara COVID ini. Ya, nggak full kerjanya. Minggu cuman 3 hari, ya, Senin, Rabu, Jumat masuk. Selasa sama Kamis libur. Dengan meliburkan karyawan, ya mereka juga ngurangin misalnya uang transport, uang makan, macam-macam lah itu dianggap tidak masuk, jadi kuranglah hal yang harus mereka bayar. Ya ini early retirement ya, pensiun dini. Job. Oke, seleksi. Ya. Jadi kalau kalian nanti membayangkan bagaimana proses mencari kerja, seleksi, penerimaan karyawan, yang perlu diperhatikan oleh human resource itu adalah reliability-nya. Ya, apa itu reliability? Kualitas dari proses seleksi itu. Yang kedua, validity atau validitas itu adalah hubungan antara proses seleksi dengan syarat-syaratnya. Saya bingung misalnya penerimaan PNS, ya, pegawai PNS, pegawai negeri sipil, itu mau nerima guru, nerima dosen, nerima orang komputer, nerima sarjana hukum, nerima sarjana ekonomi, nerima sarjana pertanian, tesnya sama semua. Tesnya adalah apa? Wawasan kebangsaan, Pancasila. Kira-kira ada tidak hubungannya itu antara tesnya itu dengan kriteria yang relevan dengan pekerjaan nanti? Ya, makanya nggak heran kalau kualitas pegawai negeri sipil itu patut dipertanyakan karena tesnya sendiri nggak valid gitu. Tapi ada yang bilang yang paling penting dia punya wawasan kebangsaan dulu. Oke lah, nasionalisme, that's fine gitu ya. Oke, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau dalam pendapat saya, ya dibalik. Seleksi dulu dengan ujian yang teknikal, setelah itu baru diuji dengan tes nasionalisme tadi. Ya. Kenapa? Toh kenyataannya sekarang dunia sedang mengalami globalisasi. Kita malah mau menerima pegawai orang luar. Kenapa kita sendiri membatasi diri tes karyawan pegawai dalam negeri kita sendiri? Itu.
harusnya yang diutamakan adalah kemampuan teknisnya dulu, baru nanti setelah itu kemampuan atau kapasitas nasionalismenya. Kapasitas nasionalisme itu bisa diikat dengan hal-hal aturan gitu. Buktinya kita juga menerima pegawai dari luar. Jadi kalau dulu Menteri Pendidikan bilang akan mengimpor rektor dari luar negeri, misalnya, sudah ada yang seperti itu. Jadi sudah ada universitas yang rektornya dari luar negeri untuk meningkatkan kualitas katanya. Kalau udah jelas-jelas demikian, apakah masih bicara tentang nasionalisme? Gitu. Jadi nasionalisme itu harusnya dibangun bukan untuk jadi bahan testing menurut saya. Saya nggak tahu kalau generasi kalian ya. Kalau saya dulu, saya ingat betul ya, saya pengurus pramuka. Saya pengurus pramuka Provinsi Sumatera Selatan dan saya juga pengurus pramuka nasional. Saya pengurus Kooperatif nasional. Selama saya ikut jadi pengurus pramuka, yang namanya penataran Pancasila itu nggak sekali dua kali gitu. Udah cukup sering lah. Yang namanya membangun wawasan kebangsaan. Kemudian saya masuk Unsri, dulu mahasiswa S1, mahasiswa baru, yang acara kamu PK2 itu, kalau kami ini isinya apa? Penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, pola 100 jam. Lalu kalau S1 100 jam, penataran Pancasila itu. Dan saya kata 86, saya ada ranking 1 se-Unsri gitu. Kemudian selama saya jadi pengurus nasional pramuka, saya juga mengikuti penataran P4, pemantapan Pancasila Pemuda Nasional gitu. Itu penatarannya 120 jam. Saya masuk Telkom, itu wajib lolos tes namanya mental ideologi. Karena dulu Telkom perusahaan strategis nasional. Banyak rahasia negara ada di sana. Tes mental ideologi yang ujinya militer, tentara. Dan pengalaman saya tes mental ideologi sampai 5 kali. Kemudian lulus sarjana, masuk pendidikan di Telkom, pendidikannya pendidikan militer. Ya, saya itu 6 bulan pendidikan militer dulu di Pusdikub TNI AD, Cimahi. Gitu. Mental-mental kayak ya persis kayak masuk akademi militer gitu. Kemudian ada lagi penataran P4-nya lagi ya, pedoman penghayatan Pancasila pola 140 jam. Lulus dari situ berhak jadi penata tingkat kabupaten, kabupaten kota Madia gitu. Jadi kalau ngomong nasionalisme rasanya bukti nyata yang lebih penting ketimbang hanya sekedar tes gitu. Masalahnya generasi kami memang generasi yang mengalami seperti itu. Kalau kalian ya tahu lah generasi kalian gitu ya. Bahkan bisa jadi Pancasila itu hanya sekedar pelajaran di sekolah saja barangkali. Hanya sebuah kuliah 2 SKS gitu aja. Jadi seleksi itu kalau saya lebih suka seleksi itu sesuatu yang relevan dengan kriteria jabatan itu. Jadi kalau orang bakal jadi pegawai bagian teknik, ya harusnya diuji dengan ilmu tekniknya. Kalau orang akan diterima jadi pegawai di bagian komputer, harus diuji dengan ilmu komputernya. Bukan diuji dengan ilmu Pancasila gitu. Dosen yang ngelamar jadi dosen di Fakultas Ilmu Komputer, dengan dosen yang ngelamar di Fakultas Ekonomi, dengan dosen yang ngelamar di Fakultas Keguruan, ya tesnya sama.
Nah, ini yang namanya validity. Validity. Apakah materi seleksi itu relevan dengan kriteria? Ini yang perlu jadi pertimbangan. Ya. Jadi jenis tes ini ya kamu bisa baca lah, ada tes tertulis, tes simulasi, ya, tes wawancara, dan ini ya realistic job review ini kayak dikasih kasus ya. Nah, kenyataannya dalam interview itu bisa ada bias. Makanya kalau kamu wawancara, coba perhatikan kamu dapat urutan wawancara yang keberapa. Kalau kamu dapat wawancara yang pertama, maka sepenuhnya kamu perlu memperhatikan siapa yang mewawancarai. Jadi sangat tergantung pada pengetahuan si interviewer. Tapi kalau kamu sudah urutan kedua, ketiga, keempat untuk wawancara, nah kamu harus lihat orang-orang sebelum kamu itu seperti apa. Karena cara berpikir si interviewer sudah dipengaruhi oleh orang yang sebelum kamu tadi. Ya. Maka sebaiknya wawancara itu seharusnya sehari satu. Atau yang wawancaranya banyak, paralel gitu. Tapi itu pun dengan jaminan si pewawancaranya harus standar. Jadi ini dilematis dalam manajemen sumber daya manusia. Kondisi-kondisi. Ya. Jadi seringkali punya perspektif individual. Oke, ini bisa kamu baca aja. Ini masih tentang bias. Kalau kalian sudah diterima, langkah berikutnya adalah namanya orientasi. Orientasi. Ini adalah proses penyesuaian. Ya. Misalnya kalian yang baru tamat sarjana, yang sebelumnya belum pernah tahu bagaimana situasi dunia pekerjaan, maka kamu harus diperkenalkan terlebih dahulu. Ini namanya orientasi. Jadi juga kamu kemarin hari pertama kuliah itu adalah PK2. Ya, PK2 itu sebenarnya orientasi, mengenalkan kehidupan kampus seperti apa seharusnya. Supaya nggak kaget, karena berubah dari lingkungan sekolah, SMA, sekarang masuk ke lingkungan perkuliahan yang mungkin sangat berbeda. Dan lebih berbeda lagi saat kamu masuk ke dunia pekerjaan. Makanya, alangkah baiknya selama kamu kuliah, kamu itu aktif dalam kegiatan-kegiatan non-kurikuler. Sebab di kepala kamu tuh jangan sampai hanya akademik saja. Ya. Sekarang barangkali kurikulum yang ada di kalian tinggal AP, ya, kerja praktek. Kalau saya dulu, selain kerja praktek, kami punya KKN dulu, kuliah kerja nyata. 3 bulan tinggal di desa, kita tahu kondisi masyarakat seperti apa kebutuhan masyarakat, bagaimana menerapkan ilmu kita dalam masyarakat. Nah, kalau dulu sih. Tapi itu dianggap membuat mahasiswa lambat tamat, maka dibuang dari kurikulum. Maka KKN sekarang itu tidak wajib. Ya. Yang ada tuh paling-paling FKIP dan pertanian. Bahkan kedokteran aja sudah nggak ada lagi. Padahal penting sebenarnya kalau kedokteran itu untuk tahu seperti apa situasi masyarakat. Ini
orientation. Ya. Bahkan saya dulu KP-nya 3 kali. Sekarang kalau di Fasilkom, KP itu cuma 1 kali, itu pun cuma sebulan. Dalam kurikulum jurusan apapun ya, baik PI, SI maupun SK. Hanya 1. Saya dulu ada kerja praktek mekanik, ada kerja praktek elektrik 1, kerja praktek elektrik 2. 3 kali dulu. Bayang nggak kamu bagaimana mau mencari tempat kerja praktek gitu. Saya dulu kerja praktek mekanik dulu di Pusri 1 bulan. Kerja praktek elektrik 1 itu 1 bulan juga di PLN Sigura-gura di Danau Toba sana. Habis itu kerja praktek yang 2 bulan waktu ngebangun gedung kampus Indralaya itu. Di tahun berapa? Ya. Saya kerja praktek saat gedung itu dibangun untuk instalasi listriknya. Gitu. Jadi memang ada perbedaan generasi zaman saya dan generasi kalian. Oke, memang zaman kami itu untuk tamat kuliah itu lama, karena nyari tempat KP itu bukan mudah. Tapi kami punya pengalaman lapangan. Maka tidak sulit untuk masuk ke dalam dunia kerja. Kalau mahasiswa sekarang barangkali lebih mengalami kesulitan untuk masuk dunia kerja barangkali. Jadi coba saya sarankan banyak-banyaklah ikut kegiatan. Ya. Misalnya di Unsri itu ada namanya ISEC ya. ISEC. ISEC itu organisasi mahasiswa yang ya seperti Human Resource Management. Jadi kegiatannya adalah kegiatan ke luar negeri. Ya. Mereka ngejual program ke luar negeri. Ya, tahu sekarang gara-gara COVID ini mungkin nggak bisa lagi ya. Dia rekrut orang, cari orang untuk nanti apa namanya magang di luar negeri atau jadi pesertanya. Tapi yang saya maksud ISEC itu sendiri organisasi mahasiswa yang berperan seperti perusahaan. Dia mencari klien, mencari orang yang mau keluar negeri, nanti mereka nguruskan gitu. Mereka yang menguruskan orang yang mau keluar negeri gitu. Jadi sudah terbiasa dengan proses-proses manajemen. Atau ya kalian ikut yang pramuka misalnya. Ya di Unsri juga ada pramuka. Kamu akan belajar bagaimana manajemen manusia dalam pramuka karena yang harus diurus segala macam gitu. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Karena mengelola manusia itu yang menjadi objek utamanya. Ya, di Fasilkom saya kebetulan juga pembina BO Intel, ya. Badan Otonom Intel itu Fasilkom English Lover, klub bahasa Inggris. Kita ngelola orang. Kita rencananya nanti mungkin bulan depan Intel itu mau bikin acara yang mengundang peserta nasional dan dari Malaysia juga. Ada debat, ada pidato, speech, ya dan sebagainya. Ya. Jadi kalian akan belajar bagaimana berhadapan dengan dunia nyata saat berhadapan dengan manusia yang lain. Gitu. Bukan hanya sekadar bicara buku, ujian. Ya, memang tugas utama kurikulum, ya, tapi ekstrakurikuler juga bicara yang non-kurikulum. Membiasakanlah. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak sarankan kamu ikut BEM. Ya.
BEM itu ada manfaatnya menurut saya itu. Lebih kepada ngomong politik aja lah. Atau di Fasilkom itu ada BO Wifi ya, kalau mau dakwah gitu, ikut pengajian gitu. Ya, pengajiannya bisa ikut dimanapun, tapi manajemen dai-nya itu loh. Ya. Jadi orientasi itu memperkenalkan pegawai baru kepada pekerjaan. Makanya ini selalu dilakukan orientasi ini untuk karyawan baru, khususnya fresh graduate. Kalau orang sudah pernah kerja, pindah perusahaan, biasanya jarang ada orientasi. Karena dia bisa langsung menyesuaikan diri. Ya. Jadi tujuan orientasi itu mengurangi munculnya anxiety. Anxiety apa? Kegugupan, kegamangan. Gitu. Bisa jadi kamu tuh orang hebat, akademik kamu hebat, tapi saat dikasih kerjaan yang real, semuanya dibuyar gara-gara kamu gugup. Ya, saya banyak memperhatikan ya, banyak anak-anak pintar, mahasiswa pintar, tapi pada saat presentasi skripsinya itu buyar semua. Hanya gara-gara apa? Nggak berani ngomong. Suruh maju ke depan mulutnya terkunci gitu. Kenapa? Karena dalam hidup kalian selama jadi mahasiswa, kamu itu pasif. Coba kalau kuliah, ada pertanyaan, diam. Mana yang bingung, diam. Semuanya nggak ada. Semuanya diam. Nggak aktif. Nggak berani bertanya. Gitu. Pada saat giliran kamu memang harus tampil ke depan, udah menggigil semua. Keringat dingin semua nanti. Ya. Itu baru dalam dunia kampus. Belum lagi kalau kamu nanti harus wawancara, ya, harus presentasi kalau kamu kerja di perusahaan gitu. Saya ya, sekali lagi karena saya pernah mengalami, jadi saya bisa bercerita. Jadi pengalaman hidup saya sebelum masuk dunia kerja, karena saya aktif di organisasi kemahasiswaan, saya aktif di pengurusan pramuka tingkat nasional, bahkan saya sudah terbiasa kalau ngadapin jenderal-jenderal, karena dulu di pramuka itu banyak jenderal pensiunan gitu. Sehingga saat saya masuk dunia kerja, saya biasa aja tuh kalau ketemu dengan direksi gitu. Apalagi kalau cuma ketemu dengan ya atasan langsung seperti itu. Tidak ada kesulitan dalam kemampuan komunikasi. Jadi mudah untuk menyesuaikan diri, ya, mudah dengan penyesuaian diri, ya. Familiarize, ya, membuat kita familiar, ya, terbiasa. Oke. Berikutnya adalah training. Ya. Training ini adalah proses meningkatkan kemampuan atau ability. Atau bisa jadi changing, pertukaran, perubahan. Seperti cerita saya tadi, saya tuh orang elektro, harus kuat. Terus saya berubah jadi orang IT. Dari orang IT saya berubah jadi orang marketing. Dari orang marketing saya berubah jadi orang business management, quality management, ya, dan seterusnya. Ya. Ya. Itu diperoleh lewat training. Karena pada prinsipnya training itu adalah menyesuaikan ability, kemampuan dari pegawai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi.
Makanya perusahaan-perusahaan besar pada umumnya mereka tidak mencari orang pintar. Mereka tidak mencari orang yang istilahnya tuh ukurannya hanya dengan IPK aja, indeks prestasi aja. Jauh lebih penting adalah mencari orang yang mampu atau dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi. Misal, ada orang hebat dalam ilmu komputer. Kamu tamat S1 ilmu komputer. IP kamu 4,00. Seluruh mata kuliah A semua. Tapi kamu nggak bisa kerjakan yang lain selain dari urusan komputer misalnya. Apakah kamu bisa jago coding, jago bikin program? Apakah sepanjang pekerjaan kamu nanti semuanya ngoding semua? Mungkin ada kalanya kamu harus ngerjakan urusan bukan urusan coding. Kalau kamu jadi pimpinan perusahaan, bisa jadi kamu dituntut mampu membuat perencanaan anggaran misalnya. Karena kamu nanti misalnya diangkat jadi kepala kantor cabang misalnya, kepala divisi regional misalnya. Kamu cuma jadi orang yang bisa ngoding misalnya. Nah, maka kamu akan dilatih di training. Persoalannya bisa nggak kamu dilatih? Ya. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu pada umumnya bukan mencari orang pintar, tapi yang jauh lebih penting adalah mencari orang yang bisa dilatih, mencari orang yang bisa dibentuk, fleksibel jadi. Ya, ini bicara tentang kebutuhan untuk training. Ya. Pelajari. Oke, ini jenis-jenis training juga ada on-job training, ya, off-the-job training, macam-macam ya. Ini kelas segala macam. Berikutnya adalah dalam Human Resource Management ini ada yang namanya performance management. Oke, kinerja. Apa itu sistem manajemen kinerja? Ya, proses di mana kita membuat standar yang nanti standar itu akan digunakan untuk mengukur kemampuan orang. Misalnya, untuk kuliah ini. Kuliah ini ada nilai A, B, C, D, dan E. Maka harus dibuat dulu standarnya. Yang A itu seperti apa? B itu bagaimana? C bagaimana? D bagaimana? Dan E itu seperti apa? Begitu juga dengan kinerja pegawai dalam sebuah organisasi. Itu menjadi tugas dari manajemen sumber daya manusia, human resource management. Orang itu dikatakan excellent kapan? Dikatakan dia biasa-biasa saja kapan? Ukurannya apa gitu? Ya. Saya pernah jadi manajer bisnis performance. Tugas saya adalah menetapkan standar, kemudian mengukur kinerja orang. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia juga perlu adanya landasan-landasan yang digunakan sebagai tolak ukur. Kita tidak akan memberi nilai kepada orang tanpa ada dasar. Itu namanya performance management. Selain performance management, ada lagi masih banyak metode-metode lain dalam menentukan
ukuran-ukuran kinerja seseorang. Tapi yang umum yang tadi, ya. Dibuat dulu standarnya, kemudian dari standar itu dilakukan pengukuran. Kamu sudah tahu kalau mau dapat A harus berapa nilainya? Nilai total akhir kamu? Hah? Jangan sampai kamu nggak tahu. Kamu harus tahu. Ya. Kita kalau mau dapat A minimal skor yang dikumpulkan 86. Kalau kamu nggak dapat 86, nggak bisa dapat A. Beda nggak nilai 86 dengan nilai 95? Hmm? 86 sama 95 nilainya sama, sama-sama A. Ya. Tapi 86 sama 85,75, 86 itu A, 85,75 itu B. Walaupun bedanya hanya 0,025. Bedanya 0,25. Jadi, jangan nanti, Pak, kok saya dapat B, kawan dapat A, kan bedanya cuma sedikit. Standarnya begitu. Yang sering saya ketemu mahasiswa adalah, Pak, kenapa saya dapat D? Ya, saya bilang, hitunglah sendiri. Ya. Semester yang lalu, saya pernah ketemu ada mahasiswa yang menurut saya, ya sudahlah, memang nggak bisa diharap lagi anak itu. Dia ngambil mata kuliah saya statistik. 3 kali ngambil, 3 kali nggak lulus. Saya pikir sudah 3 kali ngulang itu ada rasa, apalah ya, ada rasa obat, rasa ingin berubah gitu ya. Diploma tapi. Dia masuk kuliah nggak pernah. Sudah kuliah yang keempat atau yang kelima nggak pernah masuk. Kebetulan saya punya nomor HP dia, saya WA dia. Saya kasih tahu, kuliah statistik hari Selasa jam 8 pagi. Kamu bayangin, dosen manggil mahasiswa suruh masuk kelas. Akhirnya dijawab ya, ya Pak, masuk sekali. Setelah itu tidak pernah masuk lagi. Waktu UTS, nggak ikut UTS. Ada tugas, nggak pernah ngumpul. Sampai pada waktunya, ujian akhir semester, orang sudah separuh, dia baru masuk. Terus dapat D. Dapat D. Sebelum UAS saya buat pengumuman. Saya menyediakan kesempatan untuk remedial UTS. Karena saya ingin membantu siapa yang ingin perbaikan nilai, termasuk dia yang tidak hadir UTS. Ternyata apa? Dia juga tidak ikut UTS remedial itu. Begitu nilai keluar, dapat D. Saya tanya mau kasih E, tapi sudah. Saya kasih D. Lupa saya, D atau E, E rasanya. Begitu nilai sudah diumumkan, tanya, Pak, kenapa saya dapat E? Ya, saya bilang hitung aja sendiri. Gitu. Ya, harusnya kalian punya ukuran kinerja tadi. Ya. Standar itu tahu. Kalau pengen A, nilainya harus berapa. B dari berapa sampai berapa. C itu berapa.
Jadi nanti hitung sendiri, bisa ngitung sebetulnya. Saat ujian kamu bisa kira-kira lah, soal ada 5, yakin pasti bisa 3, yang ragu-ragu 2, atau satu soal nggak kejawab. Bisa dihitung itu. Walaupun misalnya belum diumumkan hasil koreksi dosen, kamu bisa tahu lah yang jawaban kamu itu yang mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Harusnya bisa gitu. Karena itu kinerja kamu. Gitu. Itu bagian dari usaha yang harusnya kamu lakukan. Oke, ini saya lewatkan aja. Ini metode-metode untuk penilaian ya. Metode untuk penilaian. Oke, berikutnya, kalau kinerja kamu jatuh, kinerja kamu buruk, itu bermakna apa? Satu, skill kamu tidak cocok. Indeks prestasi, itu ukuran kinerja kamu untuk kuliah. Misalnya, nanti akhir semester nanti, Desember nanti, setelah semua nilai keluar, semester 1 ini, kamu lihat, IP kamu berapa. Kalau kira-kira hancur-hancuran, ya, misal IP kamu di bawah 2, misalnya. Pertanyaan pertama adalah, apakah jurusan ilmu komputer ini memang jurusan yang cocok untuk kamu? Ya. Kamu kuliah di jurusan ilmu komputer, itu hati kamu juga ikut hadir nggak? Kalau ternyata tidak, pengen jadi dokter, kok malah lulusnya ke Fasilkom misalnya. Mismatch namanya. Atau inadequate training. Kamu Pak, saya memang Pak, cita-cita saya mau masuk komputer Pak. Saya mau jadi orang komputer Pak. Tapi kok IP-nya hancur? Ya simpel aja. Artinya kamu kurang belajar. Kurang latihan. Coba lihat nanti mata kuliah yang begitu tuh di Alpro. Saya bingung ya. Kenapa selalu anak SI berdalih? Kami kan bukan anak informatika, Pak. Kami kan bukan jago ngoding gitu. Selalu jadi dalih itu bahwa seolah-olah anak SI itu boleh tidak bisa pelajaran Alpro gitu. Saya bilang itu salah besar itu. Mata kuliah algoritma pemrograman itu mata kuliah dasar untuk orang komputer. Selagi kamu mengakui kamu orang komputer harus bisa Alpro. Kalau kamu nggak suka pelajaran Alpro, saya sarankan tinggal pilih. Swasta masih nerima sekarang masuk swasta. Ya. Tuh, daftar Muhammadiyah, kalau pengen masuk ekonomi, hukum misalnya, masih nerima gitu. Atau tahun depan, ya udah daripada kamu bayar SPP, bayar UKT mahal-mahal, ilmu komputer yang kamu nggak suka, berhenti aja. Mending kamu siapkan lagi untuk tes tahun depan. Ikut lagi UTBK, SBMPTN, misalnya. Atau pindah jurusan. Pindah, boleh. Asal satu rumpun ilmu. Ya, satu rumpun ilmu. Ya.
Mau pindah kemana misalnya? Ke MIPA misalnya, atau ke Fakultas Teknik. Seandainya kinerja kamu jelek. Nah, kalau dalam dunia kerja, ada kemungkinan yang ketiga, yaitu adalah personal problem. Tapi kalau kamu kuliah ya juga bisa jadi. Ya, employee personal problem. Persoalan pribadi gitu, yang mempengaruhi kuliah. Saya pernah punya, ya alhamdulillah, mahasiswa saya itu sudah lulus. Ya. Saya punya mahasiswa bimbingan. Angkatan 2014. Bimbingan saya. Skripsinya sama saya. Ya. Anak itu adalah IP-nya tertinggi angkatan 2014, baik Indralaya maupun Palembang, di jurusan informatika. IP-nya 3,87. Ya, ranking 1 IP tertinggi. Tapi sayang, anak itu ternyata tidak tamat tepat waktu, sehingga nggak bisa cum laude. Ya. Sempat hilang, lama hilang. Jadi waktu dia semester 7, bikin proposal, hanya sempat 2 kali atau 3 kali bimbingan, habis itu hilang. Lama hilangnya. Satu semester hilang. Semester depan dia baru datang lagi, bimbingan lagi, dan bisa menyelesaikan proposalnya. Ujian proposal. Saya pikir sudah insaf. Hilang lagi. Dan nggak tanggung-tanggung hilangnya. Setahun setengah. Sampai saya pribadi mencari di mana alamat anak itu. Karena saya yakin ini bukan anak pemalas, ini bukan anak yang memang tidak niat kuliah, ini anak pintar gitu. Nah, di situ saya baru tahu ternyata orang tuanya cerai. Jadi persoalan pribadi bisa mempengaruhi kinerja. Alhamdulillah saya bisa memotivasi dia, ya, kemudian bisa menyelesaikan skripsinya, dan juga alhamdulillah dia bisa menyelesaikan skripsi itu dengan nilai A juga. Namun, selesai ujian skripsi, hilang lagi. Untuk revisi, yang mestinya cukup selesai dalam waktu seminggu, 2 minggu, atau paling lama sebulan, gitu. Itu revisi skripsi itu setahun. Untungnya sudah dinyatakan lulus. Jadi 2014 itu berarti kan maksimum 5 tahun, 10 semester, tahun 2019. Dia itu baru kemarin wisuda bulan Agustus ini kemarin. Jadi, orang dengan skill yang tinggi, orang yang dengan kemampuan belajar yang tinggi, pun masih bisa punya kinerja yang rendah atau terganggu kalau punya persoalan pribadi. Ya. Itu sebab dalam dunia manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia, ada yang namanya tadi tugas yang ketiga tadi, yaitu motivating. Jadi yang pertama tadi getting, yang kedua training, yang ketiga adalah motivate. Ya bukan saya ingin ngelebihkan. Kebetulan alhamdulillah saya jadi dosen pembimbing si anak tadi, dan saya sudah pernah belajar ilmu tersebut. Bagaimana memotivasi pegawai. Kalau tidak, pasti anak itu sudah termasuk dalam golongan yang drop out. Bayangin, IPK, indeks prestasi kumulatif, 3,87 drop out, Masya Allah, anak kesayangnya.
Kalau yang IP-nya 1,9 itu wajar. Yang nilainya DE, kalau drop out biarlah gitu. Ini nilainya A sama B semua. Itu pun B-nya hanya berapa biji aja, selebihnya A semua. Tapi kalau sampai drop out gara-gara nggak punya motivasi hanya karena orang tuanya bercerai, itu juga menjadi tugas seorang manajer. Ini disiplin juga, ya. Bisa jadi kamu nggak punya masalah, skill kamu tinggi, ilmu kamu tinggi, kamu nggak punya masalah, tapi kamu nggak disiplin. Berapa banyak mahasiswa yang waktu SMA, ya kamu nggak punya nilai UN ya, karena kamu ini generasi pertama nggak pakai UN gitu. Kalau dia punya NEM, nilai apa? Nilai ujian nasional tinggi nilainya. Begitu kuliah hancur. Kenapa? Tidak disiplin. Ya, lebih-lebih ini bagi anak yang kos. Hati-hati. Mungkin kamu kebetulan karena sekarang kuliahnya online, yang jauh dari Palembang, jauh dari Sumatera Selatan, mungkin belum kos. Masih dari rumah masing-masing. Ya. Saya tiap tahun selalu survei bidik misi. Biasanya saya ke Medan, Sumatera Utara, ya, keliling itu. Saya biasa ke Mandailing Natal, ke Sibolga, ya, Padang Sidempuan, gitu, Tanah Karo, Balungun, gitu. Selalu saya pesankan, kalian jauh-jauh nanti, kalian itu ke Palembang untuk kuliah. Bisa lolos masuk Unsri, itu dia orang hebat. Karena berapa banyak yang tidak lolos SBMPTN. Nah, jangan sia-siakan yang sudah lolos itu gara-gara tidak disiplin. Coba kalian itu yang ya memang yang apakah lolos SN atau SB, teorinya kamu tuh orang hebat. Yang lolos SN, kalian the best dari sekolah kalian. Simple aja itu. Ya, terlepas dari kualitas sekolahnya ya, tapi at least kamu yang terbaik dari sekolah tersebut. Lebih-lebih yang lulus lewat SBMPTN. Jelas kalian orang-orang yang memang lolos ujian, seleksi gitu loh. Saya ngomong begini karena kalian anak Indralaya yang lolos SN dan SB. Beda kalau saya ngajar di kelas Bukit, kelas bilingual. Itu mereka tidak lolos SN, tidak lolos SB. Mereka tuh cuma tes USM Unsri yang kadarnya jauh lebih rendah daripada kalian yang kelas Indralaya. Kalian lulus seleksi nasional yang Indralaya. Secara nasional kalian sudah memenuhi standar, tapi tidak sedikit anak Indralaya yang drop out. Kenapa? Terutama yang merantau, tinggal kos, lingkungan, tidak disiplin. Itu sebab ya kalau kalian punya masalah, apapun masalah, kalian itu diberikan dosen pembimbing akademik, tempat konsultasi. Kalau dalam perusahaan ada namanya employee counseling. Jadi, mumpung kalian anak mahasiswa semester 1, mahasiswa baru, kalian harus tahu peran dosen pembimbing akademik itu seperti wali kelas waktu SMA. Tempat konsultasi, bukan sekedar tempat minta tanda tangan untuk KRS saja.
Kalau sekedar tanda tangan, ya nggak ada gunanya. Siapapun bisa tanda tangan. Dan pembimbing akademik itu akan terus sampai kamu tamat hubungannya itu. Ya, ini namanya employee counseling kalau dalam dunia kerja. Setiap ada problem yang berhubungan dengan kinerja, dia akan membantu menyelesaikannya. Oke, dan yang terakhir dalam dunia human resource management adalah ada namanya kompensasi dan benefit. Kompensasi itu berkaitan dengan gaji. Ya. Biasanya kompensasi ini dalam bentuk uang. Apakah gaji, apakah insentif, bonus, dan sebagainya istilahnya. Namun benefit, kalau benefit itu berkaitan dengan fasilitas. Apakah mobil dinas, rumah dinas, dan sebagainya. Itu namanya benefit. Atau dapat tunjangan kesehatan, berobat gratis, misalnya, dan sebagainya. Ya. Kompensasi itu berkaitan dengan pembayaran. Ya. Pembayaran itu akan ada job-nya seperti apa. Dia staff atau dia manajer, ya. Jenis pekerjaannya, ya, dan sebagainya. Lokasi juga menentukan, misalnya. Kalau dia tinggal di kota besar, tentunya beda dengan biaya hidup di kota kecil, dan sebagainya. Nggak mungkin disamakan. Oke, benefit adalah reward. Ya, reward, ya misalnya tadi yang saya bintang tadi contohnya misalnya dapat mobil dinas, ya, rumah dinas, dapat fasilitas asuransi misalnya, ya, atau dia cuti dapat gaji, dia paid time off, dia cuti time off tapi dapat gaji, asuransi dan sebagainya, ya, termasuk program pensiun. Ya, seperti saya sekarang, sekalipun saya sudah tidak kerja di Telkom lagi, tapi setiap bulan saya masih terima uang pensiun dari Telkom. Itulah salah satu keuntungan atau benefit yang saya peroleh sebagai mantan pegawai Telkom. Jadi itu juga dikelola oleh Human Resource Management. Nah, Human Resource Management ini nampak sederhana, nampak tidak terlalu banyak teori, tapi sangat berkaitan dengan kepuasan manusia. Ngurus manusia itu jauh lebih sulit daripada ngurus alat atau teknologi. Ya. Maka saya bilang, organisasi itu people, manusia. Bukan beruk, bukan monyet. Lebih mudah mengatur singa di sirkus daripada mengatur manusia dalam organisasi. Sampai harus ada ilmunya sendiri, human resource management. Persoalannya adalah manusia itu, people itu bagian dari organisasi. Mereka yang akan melakukan proses-proses yang ada dalam organisasi dalam pencapaian tujuan tadi. Kalau manusia nggak diurus, terus bagaimana organisasi bisa mencapai tujuan dengan baik, dengan efektif, dengan efisien. Jadi di sini bisa kita lihat tentang letak pentingnya human resource management. Karena pada akhirnya, apapun yang dilakukan dalam sebuah organisasi, itu selalu berhubungan dengan manusia yang ada di dalam organisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada bagian-bagian yang tidak jelas?
Selebihnya saya pikir nanti bisa kamu baca sendiri, ya. Bahannya, bukunya ada, PowerPoint-nya juga sudah saya posting di e-learning, silahkan di-download, ya. Saran saya jangan cuma baca PowerPoint, ya. PowerPoint itu sebetulnya hanya cocok untuk dosen aja, karena memudahkan dosen dalam menerangkan. Kalau mahasiswa, seyogyanya yang dibaca bukan PowerPoint, tapi buku teksnya gitu. Silakan dirangkum satu persatu, nanti justru rangkuman kamu tuh lihat matching nggak dengan slide PowerPoint. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah cukup jelas, ya kita akhiri. Kemudian apa namanya, saya udah kasihkan tugas belum ya yang lalu? Saya lupa. Sudah, Pak. Sudah ya? Planning. Yang planning. Sudah, Pak. Yang planning ya? Itu Yang kapan for waktu? Yang first juga, Pak. Itu sampai kapan itu? Malam terakhir. Tadi malam, Pak, terakhir, Pak. Malam, Pak, kumpulinnya, Pak. Oke, saya lupa atasnya. Oke, ya nanti apa namanya? Ya kemungkinan waktu pertemuan ya mungkin seperti saya katakan baru nambah 1 ya, harusnya nambah 3 ya. Nanti saya berikan dalam bentuk penugasan aja nanti. Ya, jadi di luar jadwal yang sudah ada nanti kita berikan tugas berikutnya lagi. Jadi dihitung sebagai perkuliahan karena ya tadi kamu terlambat masuk ya. Sudah bulan September baru masuk, jadi 3 minggu di Agustus kalian nggak belajar sama sekali. Oke, ya, jadi itu silahkan dipelajari lagi, dibahas, dan ingat ini sudah pertemuan ke-5, ya, pertemuan ke-5, minggu depan pun 6, kalau yang kuliah normal, artinya yang bukan semester 1, semester 3 ke atas, sekarang sudah masuk minggu mid semester. Jadi kalau saya biasanya nggak ada pengumuman, tiba-tiba ujian. Karena harusnya ada ngitung sendiri. Ya. Kuliah ke-7, mid semester. Tapi karena ini memang ada persoalan dengan jadwal masuk yang baru di September, ya kita sudah kuliah yang ke-5. Ya, kalau kakak-kakak kelas kamu, kakak tingkat kamu sekarang sudah mid semester semua sekarang. Artinya yang kalian pun harusnya tidak lama lagi. Ya, silahkan baca dari awal. Jadi jangan kaget tiba-tiba nanti saya bilang ujian. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.